Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, bukakan hikmah di balik kejadian, jadikan kami menjadi ahlul yakin yang sempurna padamu ya Allah. Lindungi kami dari apapun yang membuat iman kami ini rusak, yang membuat amal kami rusak. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah ragu berdoa, karena Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah janji akan mengabulkan doa. Rugi kalau tidak doa. Doa adalah ibadah. Tidak ada satupun perkataan yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh saja hidup ini, sekuat tenaga patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Berikut ini dibacakan sebuah hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Panjang hadis ini dari Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya gulam, wahai pemuda, anak muda, ini u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bukan menjaga Allah seperti kita menjaga sesuatu, tapi jagalah keyakinan kepada Allah. Jagalah apa yang Allah perintahkan. Jagalah supaya tidak melakukan apa yang Allah larang. Jaga apa yang Allah sukai, kita amalkan. Allah akan menjaga kita. Kalau Allah menjaga kita, aman. Kenapa dong ada orang soleh yang dilukai, ada orang soleh yang terbunuh? Apakah Allah tidak menjaganya? Memangnya kalau dilukai, kita rugi. Rugi itu kalau kita berbuat zalim. Kita dilukai, bisa gugur dosa-dosa kita.
bisa mendapat pahala. Kita terbunuh di jalan yang benar, itu rezeki, bisa jadi syuhada. Jadi penjagaan Allah ini meliputi penjagaan sampai jadi ahli sorga nanti. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jadi makin kita menjaga Allah, menjaga apa yang Allah sukai, Allah akan menanamkan keyakinan di hati kita. Ihsan, jadi selalu merasa disaksikan Allah. Ini kan yang termahal dalam hidup ini. Hidup ini yang paling tinggi derajatnya adalah muhsinin, orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu bagaimana? Para waliullah seperti ini. Yaitu orang yang dimanapun, kapanpun senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar, disaksikan. Jadi setiap saat senantiasa merasa bersama Allah, merasa diawasi, didengar, diperhatikan Allah. Ini zikir yang paling utama. Karena kalau orang sudah masuk ke wilayah ini, mesti dia akan mudah jadi orang ikhlas. Menjadi orang tawakal, menjadi orang bersyukur, menjadi orang yang ridho, menjadi orang yang sabar. Semua keutamaan akan terkumpul bagi orang yang hakul yakin kepada Allah. Lanjut. Idza sa'alaka fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu mau minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang punya segala-galanya hanya Allah. Selain Allah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Selain Allah adalah makhluk yang tidak punya apa-apa, bahkan diri ini pun bukan milik kita. Jadi kalau mau apa-apa, minta ke Allah dulu. Allah mendengarkan apa yang kita minta. Dan kalau mau minta tolong kepada Allah. Karena semua yang membahayakan kita, yang mengancam kita, pasti makhluk Allah. Kuman, makhluk Allah. Bakteri, makhluk Allah. Singa, makhluk Allah. Sekarang lagi musim virus cacar, virus makhluk Allah. Termasuk para penjahat, kaum zolimin, musyrikin, termasuk tentara-tentara Israel. Itu makhluk Allah semuanya. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Semuanya makhluk Allah, semuanya takluk kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah menolong kita, tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Tidak bisa luka, tidak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Tidak bisa menetes darah dari tubuh kita tanpa izin Allah. Tidak bisa, tidak bisa. Hanya bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Jadi jangan ribet mengharap ke manusia, bikin sakit hati, bikin galau, berharap ke makhluk, sama dengan berharap kepada yang tidak punya apa-apa, bersandar kepada yang bodoh, bersandar kepada yang lemah. Makhluk itu intinya adalah lemah, la haula wala quwwata illa billah. Makhluk itu tidak punya apa-apa, makhluk itu tidak berdaya, makhluk itu tidak tahu apa-apa kecuali sedikit yang Allah beri.
Tanpa izin Allah tidak ada manfaat yang bisa datang kepada kita. Tidak. Wa'lam, ketahuilah. Nah, selanjutnya ya. Jika engkau minta pertolongan, mintalah fasta'in billah. Ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Ini gabung nih, seluruh jin dan manusia sedunia mau memberi kepada kita sebutir nasi, tapi Allah tidak mencatatkan rezeki itu untuk kita, gak ketemu, gak bisa. Janji nih mereka, nanti kamu akan saya jadikan gubenyut misalkan. Ini jabatan baru ya. Gubenyut, gak akan kejadian kalau tidak Allah tetapkan untuk kita. Tenang saja. Ya. Nanti kamu mau saya jodohkan, pasti tidak jodoh kalau Allah tidak menghendaki jodoh. Walaupun dia sudah janji, tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak ada bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan apa yang Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat, lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ini kita harus yakin ada catatan di Lauh Mahfuz. Kalau sudah tertulis semua, kenapa kita harus ikhtiar? Ikhtiar itu perintah Allah. Ikhtiar itu ibadah. Kalau takdir sudah tertulis, kenapa kita harus doa? Doa itu ibadah. Dan la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Dari satu takdir bergerak ke takdir lain. Semuanya sudah tertulis. Tapi kalau kita bersedekah, takdirnya bala ditolak, dosa diampuni, rezeki tidak berkurang. Kalau kita mematuhi apa yang Allah perintahkan, kita akan dapat takdir-takdir terbaik bagi kita. Dimudahkan mendapatkan takdir terbaik. Makanya patuh kepada Allah. Insya Allah tidak dirugikan. Nah, saya sudah sedekah, tapi dompet saya hilang. Memang dompet hilang musibah. Yang musibah itu bukan dompet hilang, hilangnya keyakinan kepada Allah, hilangnya tahajud, itu musibah. Dompet hilang ciri-ciri mau punya dompet baru, betul? KTP baru. Berapa banyak yang hilang sendal, tapi jadi baru sendalnya, ya kan? Juga pernah kehilangan sendal 3 jadinya, ya, bukan 3 biji, 3 pasang, karena ada yang belikan. Begitu, tetap aja yang dipasang pakai sepasang, ya, karena malu pakai 3 pasang. Begitulah. Jadi yakinlah, salah satu yang membuat hidup ini lebih tenang adalah yakin kepada takdir. Salah satu yang membuat hidup ini tenang, sabar, adalah yakin. Orang kurang iman pasti tidak percaya kepada takdir dan repot. Pernah ada seorang, ini kisah ya, cerita saja, pemuda baru datang dari luar negeri. Apa itu Islam? Katanya ngeles melulu. Apa itu takdir? Itu cuma orang-orang yang suka ngeles. Yang kedua, katanya setan
Oh begini, yang pertama pertanyaannya adalah, kalau Tuhan itu ada, mana buktinya? Harus jelas dong. Yang kedua, apa itu takdir? Cuman ngeles aja. Yang ketiga, katanya setan dari api, terus dimasukin ke neraka, masukin ke api lagi. Mana dia sakit? Banyak yang ditanya tidak bisa jawab. Suatu saat tuh ada ustadz di kampung bijaksana, beliau temuin, orang di kota aja nggak bisa jawab. Akhirnya didatangilah kakek tua soleh ini. Coba jelaskan kalau Tuhan itu ada, apa buktinya? Yang kedua, takdir itu apa? Yang ketiga, kenapa setan api dimasukin ke neraka api juga? Sini, kata kakek itu, deketin aja. Sini, pak, ditempeleng. Ditanya malah ngegaplok. Kalau nggak bisa jawab, ngaku aja. Itu jawabannya. Sakit tidak? Sakit dong. Coba seperti apa bentuknya sakit? Tuh sakit aja nggak ada bentuknya, betul tidak? Apa saudara ada rencana digaplok kan? Tidak ada, nah itu takdir. Ini apa? Kulit. Pipi apa? Kulit. Sakit tidak? Sakit. Nah, makanya coba sini bawa kepada saya pertanyaan yang sulit-sulit. Saya jawab sekali pukulan aja. Sudah segitu saja. Hari ini hari tanya jawab. Jangan nanya yang susah-susah. Jangan mempersulit orang lain. Kalau bisa pertanyaan lengkap dengan jawabannya, ya. Baik, kita buka diskusi dulu nih. Ada yang minta katanya, kalau bisa waktu untuk tukar pikirannya lebih banyak. Tidak harus nanya ya, memberikan masukan, koreksi, tambahan, silakan. Ya boleh, bergilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Sofyan A. Saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Dari? Palu, Sulawesi Tengah. Palu. Ya. Alhamdulillah. 2018 ini langsung saja kami mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tsunami dan likuifaksi. Tsunami dan likuifaksi. Tsunami dan likuifaksi ya. Oh iya. Itu ribuan yang meninggal. Kalau kejadian Aceh itu hanya tsunami. Kalau kami likuifaksi itu justru ada di kaki bukit. Jadi, oh iya, yang tanah bergerak. Ya, itu sejarah pertama di dunia. Dan itu baru berada di Sulawesi Tengah. Nah, pertanyaannya, kami punya namanya Al-Khairat oleh Ustadz Guru Tua dari Hadramaut bersama Datuk Karama dari Padang, entah di tahun berapa karena saya kelahiran 78 ya. Saya alumni Pajajaran doktor saya dari situ. Saya sekarang adalah dosen di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Usia saya 46 tahun. 34 tahun yang lalu saya selesai doktor. Jadi cukup dokter termuda waktu itu di Sulawesi Tengah. Saat ini saya menjabat sebagai Sekjen Forum Dokter Muda Indonesia. Nah, pertanyaan saya sederhana. Jika kita percaya adanya Allah, maka apakah kebencanaan menurut saya juga bagian dari Allah? Apakah tanah kami, langgam kami, rumah kami di Sulawesi Tengah apa merupakan kutukan misalnya? Ataukah ada hikmah di balik peristiwa? Karena mertua saya meninggal karena tsunami. Dan ya saya kira itu, kalau saya cerita itu bisa sedih. Nah, saya ingin tanya ke A. Saya jauh-jauh dari Sulawesi Tengah. Sebenarnya
Saya mau Baik. iktikaf ya, kira-kira gitu ah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak sulit kalau dengan iman. Tetapi kalau iman kurang jadi ribet. Sebetulnya tidak ada tanah kami, rumah kami. Yang ada adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Dan Allah berbuat apa saja sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan semua perbuatan Allah itu baik. Itu banyak yang meninggal. Yang meninggal itu penyebabnya cuma satu. Waktunya sudah tiba. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau sudah waktunya meninggal tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Nah, tinggal caranya. Jadi memang yang meninggal pada waktu itu ribuan pasti yang sudah tertulis waktunya waktu itu. Seperti sekarang saudara kita di Palestina yang meninggal, di seluruh dunia juga meninggal, ya. Kalau dihitung bisa jadi lebih dari itu, ya. Apa perbuatan Allah gempa ini pasti ada kebaikan di sana. Yang soleh-soleh tertimbun bisa dapat jadi syahid. Ada yang tertimpa, ada yang tenggelam, semuanya ada hitungannya, tergantung amalnya apa selama di dunia ini. Tanpa gempa, tanpa tsunami juga semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Benar? Jadi kita berbaik sangka kepada Allah. Bahwa ini adalah salah satu cara Allah. Yang berdosa itu diperingatkannya lewat itu. Yang soleh kemudian meninggal juga tetap dapat dari kebaikannya. Semua orang dapat dari apa yang dilakukannya. Gitu. Nah, adabnya bagi kita adalah tobat. Karena wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu adalah dari tanganmu sendiri. Nah, bagusnya kita tobat terus. Musibah sekecil apapun, gelisah, jerawat, ketimpa, nah itu termasuk harus ditobatin. Apalagi yang besar-besar, ya. Kita harus berbaik sangka terus kepada Allah. Karena kita nggak ada apa-apanya kita ini. Coba, sholat saja barusan tidak khusyuk. Bagaimana khusyuk? Ngerti juga tidak, ya. Jadi dokter termuda itu ujiannya ujub. Merasa paling hebat. Merasa paling, padahal tidak ada apa-apanya. Semuanya dituntut nanti. Jabatan jadi sekjen itu dituntut di akhirat nanti. Ya enggak? Ada ujub, ada ria, ada juga sombong, ada senang pamer. Itu musibah besar. Kalau tidak berhasil tawadu. Tapi saat yang sama syukur kita ditakdirkan. Tapi saat yang sama ini adalah ujian. Diberi gelar apapun, diberi jabatan apapun, itu bukan tanda kesuksesan. Itu tanda ujian. Posisi saya sekarang ini adalah ujian yang sangat berat. Sama sekali jadi kiai itu bukan tanda kesuksesan. Ini adalah cobaan yang sangat besar. Apalagi dengan status casing seperti ini bisa jadi ujub, merasa berjasa membangun pesantren. Hai, ini pesantren sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya dilahirkan ke dunia ini. Saya dan kawan-kawan kancing terbuka katanya, terlihat di TikTok. Kamu diam aja. Hah? Ya sudahlah. Saya tidak boleh berdebat, ya. Maafkan hadirin. Sudah, nggak usah lihat baju saya. Sampai di mana tadi? Ujian. Jadi musibah itu banyak yang membuat orang ingat ke Allah. Sebetulnya ada musibah yang lebih besar lagi, yaitu yang membuat kita lupa ke Allah. Berapa banyak gempa yang semua orang berteriak menyebut nama Allah.
Berapa banyak kelapangan yang membuat orang melupakan Allah. Kan? Palestina sekarang, mungkin rakyat Palestina setiap saat menyebut nama Allah. Kita kapan nyebut nama Allah? Sebetulnya kita diuji lebih berat lagi. Karena ujian berat itu yang membuat lupa kepada Allah. Itu yang dapat saya pahami. Terima kasih ya. Saya sekolahnya elektro, tapi takdirnya jadi begini. Nggak nyambung sebetulnya. Tapi karena garisnya begini, tinggal jadi ujub atau tidak. Wah gimana Darut Tauhid? Asli nih ya. Ini Darut Tauhid katanya besar ya untuk yang lihatnya yang kecil. Kalau dibanding yang besar ini kecil. Kakak. Apakah saya berpikir membangun? Enggak kepikir. Ngalir aja jadi sendiri. Sering rapat. Antara rapat dengan kenyataan. Lebih bagus kenyataan. Ya contoh. Memperbaiki masjid ini. Dulu kan masjid ini kontrakan kecil. Lama-lama jadi besar. Lama-lama luas ke sini. Coba bagusin masjid ini. Anggarannya berapa? 17 miliar. Wah. Mahal katanya. Biarin dari rumah Allah yang bayarin ya. Orang-orang aja yang nggak beriman dikasih rumah gede-gede. Tapi kan jamaahnya rata-rata ini katanya mahasiswa infaknya 2.000. Nah, menghina kan. Mahasiswa itu bukan pemberi rezeki, pemakan rezeki. Sama seperti saya. Qadarullah. Terkumpul 32 miliar beres. Jadi ya begitulah semuanya dimudahkan oleh Allah. Karena Allah yang punya segala-galanya. Nah saya dan teman-teman diuji terwujud. Bagian dari terwujudnya takdir ini. Kalau jadi merasa ini pikiran saya, ini ide saya, ini perjuangan saya, ini kegigihan saya. Hilang tuh pahala. Dan kita sekarang mikir, otaknya siapa yang ngasih? Kita sekarang bekerja keras, ini tenaga siapa yang ngasih? Kesehatan siapa yang ngasih? Makan siapa yang ngasih? Kita enggak lupa siapa yang bisa bikin ingat? Semuanya Allah. Min fadli rabbik. Regu B, mau nanya apa? Mana tadi? Mama, gak ada tamu nih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nugraha, asal Bengkulu. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa magister di pendidikan bahasa Inggris UPI. Apa? Di sini bahasa Inggris? Ya. Oh, how are you? Very well, thank you for us. Wah, it's nice to meet you. Silakan. Jadi karena saya belajar filsafat pendidikan, jadi saya pun sering bertanya juga karena bernama Fikri ya, mungkin memang dikasih sesuai nama suka berpikir. Oh. Saking banyak berpikir ya saya pun bertanya. Pertanyaannya itu bagaimana jika? Sekarang pertanyaannya untuk AA hari ini. Bagaimana jika kalau kita itu tidak ada surga dan neraka? Apakah kita masih bersujud kepada Allah? Itu pertanyaan saya selama ini. Mungkin bagaimana menurut AA? Seandainya kita nggak tahu kalau ada surga dan neraka, apakah kita masih bersujud kepada Allah? Pusing-pusing amat hidup. Udah pasti ada surga dan neraka ya enggak? Fikri, tobat. Ngapain ribut-ribut amat mikir gitu? Makanya saya kesini, Iya, makanya saya juga nyuruh tobat ya enggak? Fikri, surga neraka tuh ada. Pakai kira-kira nggak ada ya enggak? Tapi ini saya terinspirasi bagaimana dulu mungkin Nabi Ibrahim bertanya. Ketika mencari matahari, ternyata matahari tenggelam.
Dan itu bukan Tuhan berarti. Ya. Yang muncul bulan. Ketika bulan muncul bercahaya, ketika mau subuh berganti lagi menjadi matahari. Ternyata bukan. Ya. Terus? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya selama ini sampai akhirnya saya memutuskan untuk datang ke UPI untuk akhirnya mencicipi duduk di sini. Karena selama ini saya kan melihat dari TV aja kan. Jadi gimana? Jadi pertanyaannya tadi seperti tadi. Ya ada itu ada. Terus jadi gimana sekarang? Sekarang gini Fikri, udah nggak usah ribet. Fikri itu kan belum tentu panjang umur ya kan. Mumpung hidup, belajar agama dengan benar ya. Siap. Belajar sing rendah hati. Fikri lihatlah wajah sendiri, tangan sendiri. Ini bikinan siapa ya enggak? Masa ujuk-ujuk kebetulan ada jari kayak gini? Kenapa kukunya nggak di hidung? Kenapa ini ada gusi lembek, kemudian ada giginya? Kenapa nggak ditukar aja? Gigi dulu baru gusi ya kan? Coba dengan bercermin aja kita jadi tahu ini siapa yang bikin. Ibu, bapak tanpa merendahkan orang tua ya. Enggak, ibu bapak gambar anak juga gagal. Nah, fikrinya fikir itu. Supaya tahu ini siapa ini. Kenapa? Kenapa saya bisa mikir? Betul tidak? Kenapa mata kedip? Siapa yang ngedipin mata ini? Kenapa sama kok lidah semua? Kenapa nggak beda-beda? Ya kan? Misalkan ada yang kentut, bau. Kenapa kompak? Kenapa nggak anggrek nih? Kok enggak ya nggak? Siapa yang ngatur hidung jadi samaan? Warna, kenapa jadi kompakan? Coba kalau beda-beda hijau dalam pandangan saya merah, tabrakan itu lampu merah tuh ya kan? Kenapa ngangguk beginian? Setuju. Maksudnya kenapa nggak begini-begini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Tidak ribet mengenal Allah tuh. Lihat aja kita ini. Ini gimana? Kenapa aku menua? Ya kan? Betul tidak? Sekarang ilmu rezeki aja. Di rahim ibu dulu. Fikri pernah di rahim ibu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu pakai dong ininya. Fikri. Itu fikrinya di fakrai. Fikri maaf ya. Kamu kebanyakan mikir tapi kayaknya rada salah yang dipikir. Masa nggak tahu? Kita memang nggak ingat waktu di rahim. Itu maksudnya. Jadi menjelaskannya yang jelas ya. Kita pasti lewat alam rahim. Di rahim itu asalnya satu sel. Gimana bisa ngebentuk manusia di rahim di tempat tersembunyi yang ibu sendiri tidak ngerti, bapak tidak ngerti, tapi tersusun semuanya dan kompak. Siapa yang nyusun? Jantung, semua begitu setiap saat itu betul-betul rapi. Itu perlu energi. Makan ibu, segala dimakan. Cireng, bandros, jengkol, pete, dorok-dok. Dari segi nama aja sulit jadi orang, ya kan? Nyusun beres, ya kan? Sempurna. Dan ketika keluar, oh siapa yang ngajarin? Semuanya sudah beres. Di rahim sempurna rezekinya. Keluar, langsung Allah siapkan air susu ibu. 2 tahun menyusui, membesar badan kita dengan air susu itu. Makin lama makin besar. Dulu kan gak segede ini, ya kan? Nanti makin lama kalau ada umur menua. Kenapa jadi tua? Bapak dulu segede ini juga kan ya? Saya juga udah tua sekarang. Nanti lama-lama. Saya kemarin di Mekah melihat ya, ini tanpa ada pikiran negatif sama sekali, hanya melihat kebesaran Allah. Ada suami istri, punya anak, dan ibu. Anaknya naik kereta dorong, ibunya juga naik kereta dorong. Ini
Allah menunjukkan dia ini suami istri ini mengurus anak dan mengurus orang tua. Anak sebelum bisa berjalan naik kereta dorong. Ibu sesudah berjalan lama-lama tidak bisa jalan naik kereta dorong juga. Begitu akhirnya udahan lagi. Nah kesanalah Fikri berfikri ya supaya fikrinya. Saya jadi gemes begini. Maaf ya Fikri, tapi saya senang sekali. Fikri duduk di sini, kira-kira siapa yang nakdirkan? Allah. Nah bagus, benar. Tidak ada yang kebetulan. Allah tahu Fikri ini banyak berfikri, ya. Fikri terus, ya. Tapi yang kurangnya mungkin zikri. Makanya di luar fikri kan, di luar nulur. Makanya sekarang ditambah aja lah namanya Fikri Zikri. Ya. Makasih Fik. Sering kesini ya. Tipuan setan ya. Membuat otak ini mikirnya jadi kebablasan. Jadi kelewatan. Hati-hati merasa pintar tuh. Harusnya merasa bodoh. Kalau orang merasa pintar biasanya orang bodoh. Kalau orang merasa bodoh bisa bodoh betulan. Tapi orang pintar itu merasa kurang ilmu. Terima kasih Fikir. Pertanyaannya membuat saya gemes. Maaf ya Fik ya. Terakhir. Wah semuanya nanya gini itu di belakang. Bapak udah lama kan? Belum. Silakan. Sebentar ya Dea. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedi dari Jakarta. Alhamdulillah. Saya baru hari ke-18 di masa keemasan. Program masa keemasan. SMA tahun berapa? Tamat? 98. 98. Yang betul. Sorry, maaf. 89. Itu masalah. Memang angkanya sama. Saya heran bener. Kalau nyontek. Ini deketan sama Fikri ya. Ya, kadarullah saya bisa langsung bicara sama Alhamdulillah. AA yang selama ini saya dengar di YouTube. Begini ya, pertanyaan saya, ketika kita sadari untuk mensucikan hati, membersihkan hati, kita tidak bosan untuk bertobat, meminta maaf. Meminta ampun. Meminta ampun. Tapi saya juga sadar bagaimana kita pun juga membersihkan hati kepada sesama manusia untuk memaafkan dan meminta maaf. Qadarullah, alhamdulillah saya sebelum di bulan Juni, kebetulan saya pensiun Juni lalu. Diberikan Kebetulan atau betulan? Betulan. Diberikan kesempatan sama Allah untuk memimpin banyak orang. Cuma sepanjang banyak orang itu mungkin ada kesalahan saya membuat mereka kecewa atas kepemimpinan saya. Pasti marah, tidak suka, bahkan sampai akhirnya mengakibatkan mereka keluar dari perusahaan. Meskipun saya sadar kalau itu adalah tuntutan pekerjaan. Tetapi secara personal, pasti hati yang paling dalam mereka kecewa. Pertanyaan saya, gimana saya untuk meminta maaf kepada mereka yang sudah masa lalu saat saya memimpin, yang sampai sekarang kan tidak pernah ketemu lagi. Pasti ada pengganjal maaf itu pada mereka. Nah ini yang menjadi kecemasan yang saya yakin juga nggak setuju kalau cemas itu milik. Cemas itu baik Pak kalau untuk bekal akhirat. Tetapi cemas untuk urusan duniawi nggak perlu. Dunia nggak ada apa-apanya, cuma mampir aja. Tapi cemas tidak bisa tobat, cemas tidak cukup amal untuk pulang, cemas kalau
kita nanti timbangannya berat keburukannya. Nah itu dibawa kemana cemas itu? Kalau kecemasan itu dibawa kepada tobat, dibawa kepada memperbanyak amal, dibawa kepada melakukan perbuatan yang Allah sukai, nah itu kecemasan yang baik, kegalauan yang baik. Jadi tidak semua galau itu jelek ya. Yang jelek itu yang hanya urusan duniawi saja. Kalau dunia biasalah, nggak ada apa-apanya. Hanya tempat mampir sebentar ya. Nah, bagaimana kita dengan perilaku kita, selain kita minta ampun kepada Allah, kalau urusan dengan manusia, dengan harta kita kembalikan. Kalau urusan dengan pernah menyakiti, kalau orangnya ada ketemu kita minta maaf. Nah, saya pernah bergibah, kalau saya jelaskan dia jadi benci, nggak usah dijelaskan. Minta maaf saja. Kalau malah jadi curiga, maka doakan kebaikan kepada orang tersebut. Ya, doakan kebaikan yang banyak. Ya, kita pasti banyak salah. Tapi menyadari kita berbuat salah itu merupakan karunia Allah. Karena ada orang yang salah tidak merasa bersalah. Dan yang paling parah adalah orang salah bangga dengan kesalahannya. Itu orang yang tertutup mati hatinya. Nauzubillah. Teruslah doakan kebaikan. Bapak ingat-ingat saja siapa yang pernah kira-kira Bapak yang merasa gak bagus, doakan kebaikan. Tambah lagi tahajudnya supaya banyak doa di saat mustajab. Terima kasih ya. Saya lihat Bapak semangat sekali belajar. Tahu dari mana tentang program masa kemasan ini? Saya kan sepanjang masih aktif sebelum Juni, setiap berangkat dan pulang kerja di mobil tuh gak lepas dari YouTube AA. Oh gitu. Ketika akhirnya saya merasa sebentar lagi saya mau pensiun, ada statement dari AA, PNK itu membuat kita tenang menghadapi masa tua. Nah, akhirnya saya rencanakan begitu Juni selesai, Agustus saya daftar. Alhamdulillah. Karunia Allah loh Pak. Kalau dikasih uang nggak ada apa-apanya, tapi dikasih jalan paham agama, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin. Ciri orang yang bekal dibuat baik oleh Allah adalah dikasih paham agama. Jadi Bapak bersyukur. Siapa, lewat siapa, syariatnya macam-macam. Ya. Baik, makasih ya Pak. Terima kasih. Karena sudah waktunya habis, kita tutup dulu acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.